Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Artinya, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah, menuju ampunan Rabb kalian, dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan surga tersebut bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada para rasulnya. Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita ma'asyiral muslimin untuk selalu berlomba-lomba kita semuanya di atas kebaikan, khususnya di atas ampunan Allah Azza wa Jalla. Mengingat kita sebagai manusia yang tidak bisa terlepas dari dosa dan maksiat, maka tatkala Allah menyeru kita, wasabiqu, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian, maka menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu ampunan bagi kita hamba-hambanya yang bergelimang dalam dosa. Berpacu di atas kebaikan, berlomba-lomba menuju ampunan Allah merupakan amal kebaikan. Terlebih di dalam kita berlomba-lomba menuju negeri akhirat, mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Maka ini harus kita lakukan dari sekarang. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam mengomentari hadis di atas, ketika seorang muslim diseru untuk berlomba-lomba di atas kebaikan, maka dia memahami bahwasannya dirinya diminta untuk menjadi pemenang yang mendapatkan kemuliaan di kampung akhirat. Kita sebagai muslim, sebagai muslimah, hendaknya selalu berlomba-lomba dengan saudara kita untuk mendapatkan tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlomba untuk akhirat, itu yang Allah inginkan dari kita. Berlomba untuk menuju surganya, itu yang Allah inginkan dari kita. Namun apabila kita berlomba dalam urusan dunia, maka itu yang tidak Allah inginkan dari kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila Anda mendapatkan seseorang yang mengalahkan Anda dalam urusan akhirat, janganlah Anda rela. Janganlah Anda rela. Artinya jangan sampai Anda menjadi kalah. Akan tetapi hendaknya Anda selalu berlomba dengannya menuju kebaikan, melakukan amal ibadah, istiqamah di atas sunnah. Kemudian beliau mengatakan, dan apabila Anda mendapati seorang mengalahkan Anda dalam urusan dunia, maka kalungkan dunia itu ke lehernya. Silahkan ambil dunia. Seorang mukmin yang beriman kepada hari akhir tidak mengejar dunia, yang dikejar adalah akhirat. Dalam kesempatan yang lain, Al-Imam Hasan Al-Basri pun juga mengatakan, apabila Anda mendapati seorang yang mengalahkan Anda dalam urusan akhirat, Anda jangan rela. Anda jangan rela. Hendaknya Anda selalu memenangkan perlombaan tersebut. Oleh karena itu, Wahab bin Mu'adh rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, apabila Anda mampu menjadi orang yang selalu berada di depan, yang tidak ada satupun selain Anda itu mengalahkan Anda menuju Allah, maka lakukan hal tersebut sampai Anda mendapati ajal Anda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, modal kita untuk meraih ketinggian derajat di akhirat kelak adalah waktu
waktu yang selama ini Allah berikan kepada kita. Modal utama untuk mendapatkan kemuliaan akhirat adalah waktu. Oleh karena itu janganlah sampai kita menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia mengatakan wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Pada ayat yang pertama ini Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Kenapa? Karena ini menunjukkan betapa agung dan urgennya waktu itu dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Modal pokok kita adalah waktu di dalam kita berlomba-lomba dengan saudara kita. Siapa di antara kita yang menjadi pemenang dan meraih kemuliaan di akhirat kelak? Jangan sampai kita kalah, ma'asyiral muslimin. Surga memiliki tingkatan derajat. Ketika kita mampu untuk meraih tingkatan yang paling tinggi, mengapa kita menyerah dengan tingkatan yang paling rendah? Ketika kita ingin mendapatkan kesempatan untuk masuk surga, mengapa kita menyerah dan menjadi penghuni neraka? Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, di dalam kita berpacu di atas kebaikan, berlomba-lomba, tidak dikenal adanya istirahat. Di dalam kita beribadah kepada Allah. Tidak ada. Kalau seandainya istirahat itu ada, niscaya tatkala kita sudah berada di surganya Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, wahai Imam, kapan kita beristirahat dari ibadah ini? Kapan seorang hamba itu beristirahat? Jawab beliau rahimahullahu ta'ala, tatkala seorang hamba menginjakkan salah satu kakinya di surga Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan firman-Nya, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang ajal kamu, sampai datang kematianmu. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah, menyambung tongkat estafet dari ibadah satu ke ibadah yang lainnya, itu tidak ada istirahat. Allah katakan, فَإِذَا فَرَغْتَ fansab. Jika kamu selesai dari satu urusan, maka bersegeralah menuju urusan yang lain di dalam beribadah kepada Allah. Jika istirahat itu ada, maka itulah nanti kemenangan seorang muslim tatkala menginjakkan kakinya di surga. Waktu modal utama bagi kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya sedetik pun, semenit pun, ya, kecuali kita betul-betul meraih manfaat dari waktu tersebut. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sepanjang kehidupannya. Bagaimana beliau menghiasi seluruh kehidupannya dengan ibadah kepada Allah. Dan kita faham bahwasannya ibadah memiliki cakupan makna yang luas. Bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tapi lebih umum daripada itu. Makanya selama hembusan nafas kita masih ada, hendaknya kita selalu berjalan menuju Allah, menuju ampunan Allah, meraih surganya, berlomba-lomba supaya kita menjadi peraih dan pemenang kemuliaan di negeri akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan olehnya dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat dan ridhanya serta surganya Allah Jalla Jalaluh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV